Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil adab wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain متلازمين ممر الدهور والأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Semoga dengan takwa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan dunia maupun di akhirat, terutama dari su'ul khatimah. Hari ini khatib ingin mengingatkan kita semua tentang perkara yang amat penting, yaitu 5 perilaku yang dapat menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya yang bernama Sabilul Ittikal wal Ittiba. Beliau menukil qala wa aktsar man yuhsha alaihi su'ul khatimah wal iyad billah al-mutahawin bis shalah wal muttabi li shirbil khamri wal aqli walidayhi والذي يؤذي المسلمين وكذلك المصرون على الكبائر والموبقات الذين لم يتوبوا إلى الله منها. Yang artinya para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan mendapatkan su'ul khatimah, akan mendapatkan su'ul adalah mereka yang melalaikan sholat, pencandu minuman keras, durhaka kepada kedua orang tuanya, suka menyusahkan atau mendolimi sesama muslim, dan terus-menerus melakukan dosa besar tanpa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi satu persatu, yaitu yang pertama, orang yang melalaikan sholat. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min 'amalihi sholatuhu, fa in sahhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Yang artinya, sesungguhnya amal pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Jika rusak, sungguh ia gagal dan merugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa banyak orang yang meremehkan sholat. Di antara kita mungkin masih menunda-menunda atau hanya sholat jika sempat, naudzubillah. Jika sholat kita saja rusak, maka bagaimana amal lainnya?
Allah juga memerintahkan kita menjaga diri dari keluarga, yaitu dari neraka. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita. Ajak keluarga kita untuk menegakkan sholat. Jangan sampai sholat menjadi sebab kita tergelincir pada su'ul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan tidak baik. Kemudian yang kedua, pecandu minuman keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu haram. Hadis riwayat Muslim. Minuman keras yaitu menghancurkan akal kita, memicu kerusakan moral, kecelakaan hingga pembunuhan, termasuk juga narkoba. Efeknya sama, memabukkan, menjerumuskan pada kehancuran. Orang yang tidak berhenti dari mabuk-mabukan dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Semoga Allah melindungi kita semua, amin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah dosa besar setelah syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair, qala al-isyraku billah wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar, kemudian beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam Al-Qur'annya, wa wassaynal insana biwalidayhi, yang artinya kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Quran surat Luqman ayat 14. Berapa banyak anak yang merasa jengkel, enggan melayani, bahkan membentak orang tuanya. Jika seorang hamba meninggal dalam keadaan durhaka, sangat mengerikan akibatnya. Mari kita introspeksi, sudahkah kita membahagiakan mereka? Kemudian yang keempat, suka menzalimi muslim lainnya. Kedzaliman tidak akan dibiarkan oleh Allah kecuali dibalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, wa amal zulmul ladzi la yatrukullahu fadzulmul ibad ba'di ba'd hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Yang artinya, adapun kedzaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kedzaliman manusia atas manusia lainnya sehingga mereka menyelesaikannya urusannya. Hadis riwayat Bukhari. Baik berupa caci maki, fitnah, memakan harta orang lain, atau menumpahkan darah. Hati-hatilah, karena orang yang bangkrut di akhiratnya adalah yang datang dengan sholat, puasa, zakat, tapi juga membawa dosa menzalimi sesama. Akhirnya seluruh pahalanya habis dibayar untuk mengganti kezalimannya. Kemudian yang kelima, terus-menerus berbuat dosa besar tanpa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan orang Jawa yaitu disebut molimo. Molimo yaitu mador, zina, mendem, mabuk, main judi, madat, narkoba, maling atau mencuri. Semua ini dosa besar yang jelas keharamannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32.
Dalil tentang haramnya mabuk atau madat dan judi ada di dalam Quran, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fastanibuhu." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Sedangkan dalil tentang haramnya mencuri ada di dalam Quran surah Al-Baqarah, yaitu ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu makan harta, yaitu sebagian yang lainnya, di antara kamu dengan jalan yang batil. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terus dalam dosa besar dan ingat untuk bertobat kepada Allah, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak baik. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari 5 perkara. Kita semua ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, membawa iman, ridha Allah, dan diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menuntun kita selalu di jalan takwa, menjaga lisan hati kita, anggota tubuh kita dari dosa, dan ketika azal menyebut, semoga kita tergolong orang yang husnul khatimah, dalam keadaan meninggal dunia yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa husukum wa iyaya ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yafi'u wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bi hifdhi syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffi'ina yawmal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwal wal akhir, wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwana al muslimin wal mujahidin fi Filistin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sunna fa inna khairun nasirin, waftah lana fa inna khairul fatihin, waghfir lana fa inna khairul ghafirin, warhamna fa inna khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal qawmiz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar,
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.